大家早上好，大家都用餐了吗？Teman-teman selamat pagi, apakah semuanya sudah sarapan? 这个星期大家过得怎么样？Apa kabarnya teman-teman minggu ini？有什么事情要跟我分享吗？大家可以写在评论区。Jadi ada hal-hal yang mau dibagikan ke saya, teman-teman boleh berbagi di kolom chat. Sambil kita lihat ya materi kita hari ini，我们看一下我们今天的教材。很高兴在今天的课程上又能和大家见面，这代表大家健健康康的。Jadi senang sekali ketemu lagi teman-teman semua di sesi hari ini. Ini juga 代表 itu melambangkan ya 代表，这代表大家健健康康的。Itu artinya ini melambangkan teman-teman sehat-sehat semua sehingga kita bisa ketemu lagi di sesi kelas hari ini. 好，我们看一下我们今天的教材。Oke ya, kita lihat materi kita hari ini. 最后好像是到了生词，对吧？ Terakhir sekali sepertinya sampai kosakata ya. Benar ya? 等一下啊，我看一下，这个 saya buka dulu. 是不是到了第二部分的生词？ Ya, kosakata bagian kedua ya, benar nggak? Oke, sambil teman-teman ingat-ingat, coba saya bacakan sharingan dari teman-teman semua ya. Oke, 我看一下。今天有了谁？Hari ini sudah ada Pak Amin, Cilina, Jennifer, Budian, 然后 OK，等一下。早上好。用餐了. Cannya masih kurang tepat. Mungkin Jennifer salah pilih huruf ya. 用餐. Boleh lihat. Oke, belum ada yang ketik 用餐 ya. Oke, baiklah. Cannya kurang tepat, Jen. Mungkin kadang-kadang kita ketik tuh salah pilih huruf ya. 没关系。有时候太快了，然后我们就选错字了。Terlalu cepat gitu ya, kadang-kadang otomatis jadi salah pilih hurufnya. 餐是这个餐。这个惨啊，kalau yang kamu pilih itu 惨，很惨，惨就是 parah gitu ya, 惨ya dia pakai CAN juga, cuma nadanya beda, hurufnya beda. 好，再来是ada Ibu Lilian juga yang sudah hadir，大家早上好，用餐了是吧？好，刚才吉琳娜说还没用餐，那就先去用餐吧，没关系啊。Jadi sambil makan juga ya, nggak apa-apa. Kita lanjut, ada Ibu Feliana juga, Ibu Nani, 早上好, ada Pak Simon, 很好，老师谢谢。好，我刚才问了大家这个星期过得怎么样。saya tanya teman-teman kabarnya minggu ini. Jadi teman-teman jawab saya 很好。对，然后大家今天能参加，就代表大家都过得很好健健康康的。Jadi teman-teman bisa hadir di Zoom, bolehlah kita bilang menandakan teman-teman sehat-sehat semua ya. 好，ada Yuriani juga, 早上好，我今天早上参加了
打太极，对吧？哦，OK，senam 太极呀，很好，很好，这个是很健康的。啊，我看到大家有很多活动，我也很高兴。Saya lihat teman-teman banyak aktivitas ya selain Zoom doang, jadi saya sangat happy ya teman-teman sudah bisa beraktivitas di luar ruangan. Ibu Lina 说到生词57页第15，57页，57页第15，15 ya. Oh, 好的。Berarti kosakata nomor 15, nomor 14. Oke, baik. 好吧，用餐了ya, Pak Amin ya, ketiknya ya udah benar ya, 用餐，刚才这个餐啊。Ya Jennifer ya, kadang-kadang saya paham salah kepilih huruf ya. 没关系。57页第15，现在是16，对吧？好，谢谢 Wiriani juga. Ada Ibu Christine, 老师和班长的声音很清楚，清楚nya pakai Q, Ibu. 清楚. Kalau bahasa Mandarin kebetulan tidak ada pinyin begini, Bu. Dipastikan. Yakin 120% ya. 200% juga boleh. Memang nggak ada. Memang nggak ada cing. Jadi memang teman-teman tergoda untuk tulis CHING. Nah, begitu ingat-ingat bahwa CH tidak akan gabung sama ING. Dia nggak akan gabung ya. Nanti ya kita bahas lagi modul pinyin. Maka teman-teman tergoda nih gitu ya. Maka perlu sadar bahwa oh iya loh, bilang CH gitu ya. Grup yang spesial itu tidak akan gabung sama ING sehingga dia akan gabung ING itu dia akan gabung sama JQX Y ya, nanti kita bahas. Jadi Qingchu, saya tergoda banget buat tulis CHING, nggak apa-apa. Dia harus QING ya, Qingchu. Chu-nya juga pakai CHU. Mungkin Ibu kebalik ya, bukan JU. Kalau JU itu bacanya Ju. Misalnya ada satu ya, ini CHU. Meguansi. Nanti boleh ikut lagi reviewan Hanyu pinginnya saya ya. Dijamin lebih paham. Oke, baik. 早餐了. Oh, 我用早餐了. Kurang kata kerja, Bu. 我用, pakai yung. Yung itu kata kerja ya. 早餐 itu kata benda. Sarapan pagi. Jadi, Ibu perlu tambahkan, 我用早餐了. Saya sudah makan ya. Atau 我吃早餐了. Boleh ya. 我的早餐是, kurang 是 adalah 猕猴桃 kiwi ya Bu ya. 猕猴桃和一杯热型人奶. 热型人奶. Mungkin saya boleh minta artinya Bu ya. Belum dapat saya tangkap dari pininnya. 对不起呀，我的早餐是猕猴桃 kiwi ya Bu ya, 和一杯什么奶? Susu apa Bu? Oke, ada Ibu Rita juga sudah hadir ya. Baik, sambil tunggu Ibu Christine mengetik, 我们看一下我们的生词啊，所以只到了15，对吧？ Baru sampai nomor 15 ya. Saya kira tinggal sedikit lagi yang belakangnya. Baiklah. Ini saya boleh hapus? Silakan. Kebetulan hari ini nggak banyak ya. 同学们大部分都还没用餐是吧？ Teman-teman banyak kan belum makan? 是不是？ banyak kan belum makan. 还没用餐对吧？ Oke, coba saya lihat. Ibu Lilian, 我用餐了，谢谢ya. Yung pakai YONG nggak pakai U. Mungkin ini apa namanya? Kayak auto text ya Bu ya. YONG nggak pakai U ya Bu ya. Tadi di atas saya lihat, saya pikir mungkin Ibu pas kepilih auto text ya. Yung YONG nggak pakai U ya. Oke, baik, saya lanjut dulu. Oke, Ibu Christine sudah ketik almond. Almond 是杏仁果，杏仁果奶。杏仁果，杏仁itu adalah almond, Bu. Kebalik ya, 一杯人性. Ya, makanya kebalik, saya pikir 什么是人性呢? 杏仁, 杏仁 kebalik, Bu. Sebentar ya, saya tulis dulu.
sorry. Di sini aja ya. Sing, ren, guo itu almond. Almond. Nah, kalau misal susunya berarti sing, ren, guo, nai. Atau kuonya dibuang pun nggak apa-apa sih. Nah, itu susu ya. Nah, kuonya mau dibuang nggak apa-apa biar nggak terlalu panjang ya. Jadi sing, ren, nai. Tadi kebalik ya Bu ya berarti ya. 然后我的早餐是 ya perlu ada 是 Bu. Jadi sarapan pagi saya adalah gitu ya. 我的早餐是 min hou tao. Min hou tao kiwi benar ya Bu ya. Coba saya pastikan dulu. Mi hou tao, 对吗? Kalau benar ada spellingan yang salah Bu. Sebentar, saya coba lihat. Ibu Christine ada balasin saya belum? Ya, benar ya. Kalau kiwi itu namanya mi hou, H-O-U. Mi hou, tao. Tao ini kayak bentuk buah peach gitu ya, namanya tao. Nah, mi hou semacam monyet. Jadi sejenis monyet di China. Terus teman-teman mikir, hah? Kok jauh banget gitu ya kiwi sama monyet. Jadi gini, teman-teman bisa lihat kulitnya kiwi itu persis kayak kulit bulunya monyet. Kelihatan nggak? Maksudnya kira-kira mirip gitu ya, dia coklat terus berbulu-bulu. Nah, makanya mereka sebutnya mi hou tao. Mi hou tao ini asli kosakata bahasa Mandarin. Nah, tapi ditranslate sama orang-orang, maksudnya kiwi itu adalah qi wei guo gitu ya. Nah, itu translatean ya, kayak gitu. Mi hou, hou itu adalah monyet. Nah, 我们知道猴子,猴子itu monyet. Nah, mi hou ini salah satu jenis monyet gitu ya. Dia agak kecil monyetnya. Houzi itu monyet. Jadi kebayang ya mereka kasih nama itu ada perumpamaannya. Oh iya ya, kalau dilihat-lihat tuh kan kayak mirip bulunya si monyet ya, coklat terus luarnya berbulu-bulu gitu ya. Tao shi peach, buah peach. Jadi bentuknya kan memang buah-buahan gitu ya. Oke, baik. Mi hou tao. Jadi ini sedikit koreksi untuk spelling opinion dari saya ya Bu Christine ya. Baik, saya lanjut lagi berikutnya. Ya, almond milk tadi udah ya. Ibu Rina, 我的早餐是 jagung rebus dan buah melon. Oke. jagung rebus 我们可以说蒸玉米。蒸 sebenarnya kukus sih ya. Jadi 蒸玉米 biasanya rata-rata dikukus. Yumi ini jagung ya. Terus tadi ada apa? Buah melon. Buah melon apa? Kayaknya saya pernah kasih tahu. Ayo cari dulu. 什么瓜? 还记得吗? Saya pernah kasih tahu melon adalah mi. Kuah. Kuah pokoknya yang apa namanya? Buah-buah pepaya, semangka gitu-gitu ya. Nah kalau mi, hanya itu dia cuma bunyi. Kalau mi teman-teman mau tahu itu madu. Jadi berasa tahu ya bahwa melon itu manis. Jadi mereka mengkasih namanya hamigua. Tuh, hamigua. Sisi cilina ya. Hamigua. Kuahnya dipakai untuk sikwa, mugua, tungkwa, hayo kugwa, itu gua. Jadi kalau saya bilang tumbuhan merambat kali ya, dia bisa dibawa terus merambat-rambat buahnya, itu namanya kuah. Dan siang mugua nggak merambat juga ya. Nah inilah perlu tanya orang China ya. Pokoknya intinya kuah yang kayak gitu. Ada timun, ada apa namanya semangka, pepaya, terus melon. Itu semua belakangnya kuah, hal yang sama ya, huruf yang sama. Baik, itu dari Ibu Rina. Ya, tadi Ibu Lilian saya sudah jawab ya. 我用餐了，谢谢您. Ibu Dian tanya ya. 用不是有 itu mempunyai Bu. 用nya ini Bu. 用餐的用. Tidak ada beda Bu. Cuman 用餐 sama 吃早餐 tidak ada beda.
Cuman kalau 吃早餐 tuh kayak langsung ya, bahasa pasar, makan sarapan pagi. Kalau 用餐 ini sangat-sangat bahasa halus. Makanya ketika kita bilang silakan makan, enggak jarang sekali orang China bilang 请吃，不是的，请慢用，就是这个用 ya. Jadi ini mungkin saya ada ulang beberapa kali. Man pelan-pelan. Yungnya di sini bukan pakai, memang dia artis tunggal itu pakai. Tapi kalau misal teman-teman dikasih tahu 请慢用, maka artinya silakan makan. Ya, artinya oke, makanan sudah siap sedia, jadi silakan makan. Oh iya, di bawahnya ada ketik yung. Iya betul Bu, ini yang saya jelasin ya. Baik, saya lanjut dulu. 我的早餐是 oseng pare 和 tempe goreng 老师。好的 oseng pare ya. 我们可以说炒苦瓜。苦瓜 yang tadi saya bahas ya, kuah juga ya. 苦瓜是 pare. Pahit ya, ku ini pahit. Jadi kuah adalah pare. Ku artinya pahit. Kuah jadi pare. Lumayan lah ya, membantu kita mengingat ya. Dibandingkan bahasa Indonesia kan pare, semangka gitu ya. Nah, menurut saya bahasa Mandarin ada kelebihannya. Oh iya pahit, 老师, pahit saya tahu ku. Oh, 就是苦瓜 ya. Osengnya 我们可以说炒 tumis ya. Tempat saya nggak cukup. Di sini ya teman-teman, sepertinya saya udah sering kasih tahu chao itu tumis ya. Nah, jadi mungkin boleh ditranslate. Tapi kalau tempe memang tidak ada Bu, mendingan tempe aja ya. Jadi supaya orang nggak bingung. Baik, ya, 不客气 Ibu Dian ya. Cukup, silakan yang mau screenshot. Ada 杏仁果。这个是很好的。如果大家喜欢吃豆类，kalau teman-teman suka kacang-kacangan kayak almond ini bagus sekali ya, 杏仁果。它的牛奶也是很好的啊，杏仁奶，susu almond ya. Baik, 谢谢大家和我分享今天的早餐。Terima kasih teman-teman sudah berbagi dengan saya. Sarapan pagi ini lumayan lah ya, bisa dapat sedikit tambahan kosakata, bisa dapat juga masukan untuk kalimat. 好了吗？ Sudah? Kalau sudah, saya mau lanjut ke kosakata. Kita boleh lihat kosakata kita untuk melanjutkan materi minggu lalu. 好了吗？好了, oke, baiklah ya. Kalau gitu saya hapus, saya akan share file yang lain. Nah, teman-teman biasa ya, boleh silakan lihat ke modul masing-masing. Baik, 我们看一下，来。好吧，我们看一下生词，现在是16，对吧？16 ya, terakhir 15. Baiklah, kalau gitu. 我们看一下16。哦，16是什么？看一下。Oh, 16是用处. Penilai udah ya. Berarti kita lanjut ke 用处. 用处 adalah kegunaan. Ini 比如说我们可以说这个产品有什么用处? Ada kegunaan apa? 产品是什么，teman-teman? 这个产品有什么用处呢？比如说，有一家厂商，他出了新产品gitu ya. 厂商itu produsen apa semacam pabrik. Dia keluarin produk baru. Nah, kalau produk baru kadang-kadang dengan fitur yang sangat banyak teknologi, kadang-kadang kita nggak tahu ya. Oh, 这个产品是什么用处？对，产品是 product ya. 这个产品有什么用处？
这个东西有什么用处呢？我们不懂的可以问呀。Kalau nggak ngerti kita tanya 什么用处？这个产品的用处很多，什么意思？这个产品的用处很多。Artinya? Iya, teman-teman lagi ketik ya. 这个产品 produk ini 的用处 kegunaannya sangat banyak. 对, kegunaan produk ini sangat banyak. 好，那个是用处，用nya pakai ya. Tadi barusan saya bahas tentang 用餐的用. Ya, betul. Dia kalau sendiri artinya memakai, menggunakan. Tapi untuk khusus 用餐 artinya makan ya. OK，再来是世事难料。我们看一下世事。Teman-teman mungkin setelah sekian lama belajar Hanyu Pinyin sudah mulai oke, kemudian sekarang mulai berasa, 老师 Pinyin-nya sama, tapi kok huruf Mandarinnya berbeda ya gitu. Mungkin ini saya sudah ulang kali keberapa gitu bahwa saya sangat memotivasi ya, memotivasi teman-teman untuk lanjutin ke Hanzi, 世事难料. Kenapa saya tulis? Karena teman-teman bisa lihat shi sama shi di sini dengan pinyin yang sama, dengan nada yang sama, tapi hurufnya berbeda sehingga artinya berbeda. Jadi arti itu ada di huruf Mandarin. Makanya kadang-kadang kalau saya nggak nangkap pininnya, saya minta, Bu, minta arti. Atau Bapak, saya minta hurufnya. Betul ya? Karena dari huruf itu nggak akan salah. Tapi kalau SHI, apalagi tidak ada tanda nada, itu saya benar-benar menebak dari kalimat yang teman-teman tulis. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya teman-teman ini udah modul terakhir. Mungkin pertemuan kita tinggal berapa kali lagi. Saya berharap teman-teman punya semangat lanjutin ke Hanzi. Bahkan saya lihat sebenarnya sudah mulai mungkin ya teman-teman ikut kelasnya si Laoshi. Saya lihat rata-rata semuanya huruf Mandarin. Itu sangat bagus buat teman-teman latih mengenal huruf Mandarin. Nah, bagi teman-teman yang senang menulis, maksudnya kayak saya lah ya, saya punya minat ke situ kan. Nggak semua orang minat ya. Jadi bagi teman-teman yang memang benar-benar berminat untuk nulis dan merasa ini gimana ya langkah-langkahnya ya, saya bingung dan pusing. Sebenarnya dulu saya pernah bilang sama Pancang kalau kita mau sisipin cara nulis di kelas baru, saya lagi pikirin cara untuk bawainnya. Karena selain saya mesti ngajarin basic pinyin, saya mesti ngajarin juga langkah-langkahnya. Bisa sih, tapi waktunya panjang banget ya. 1,5 jam teman-teman berasa dikit, apalagi disisipin cara nulis. Nah, mungkin waktu itu saya pernah diskusi sama Pancang. Itu udah lama sih teman-teman ya. Nah, begitu kemarin beliau susun gitu ya, cara nulis huruf Mandarin gitu ya. Beliau susun dari kosakata modul 4. Beliau kasih tahu saya sangat surprise 呀，sangat 很惊讶，就是班长您帮我们准备了这么多 gitu ya, 准备了这么多 就是 persiapkan sebegitu banyak. Jadi saya pernah ngomong mungkin Pancang mikirin juga gitu ya gimana dengan waktu yang ada, efisiensi yang ada, dan buat yang benar-benar minat nulis kan kebantu. Jadi saya bilang, oh ya ini bagus karena dia ada langkah-langkahnya. Mungkin teman-teman sudah ada lihat postingan Pancang di ruang kelas ya, karena saya ada di ruang kelas 1A. Saya udah lihat Pancang udah post. Nah, bagi teman-teman yang memang suka nulis, silakan memperdalam di situ cara nulisnya, langkah-langkahnya ada ya. Dan 在这里呢，我要感谢班长为我们准备了这么多，谢谢您gitu ya. Jadi Pancang terima kasih sudah bantu siapin sebegitu banyak kosakata kata dia. 老师 yang baru kali ini keluar itu adalah kosakata lesson 16 doang dan tambahin sedikit. Jadi dia bilang, wah ternyata modul 4 ini berat ya. Saya bilang, oke, saya baru sadar ya banyak kosakata ternyata. Jadi ternyata yang dipublish pertama kali untuk nulis ini cuman isinya kosakata lesson 16 sama 17 sedikit kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman semangat ya, memang modul 4 我们很多的生词 tapi nggak apa-apa, silakan jadi sambil tulis sambil review kosakata. Bagi yang suka nulis ya, silakan nanti kontak Pancang untuk detailnya. Oke, baik kalau gitu
itu saya lanjut dulu. Ya, shi. Tadi mungkin ada yang mulai chat ya. Shi yang pertama adalah 世界的世, dunia. Nah, shi yang kedua mungkin teman-teman familiar adalah masalah, urusan, atau hal gitu ya. Nan, sulit. Liao di sini artinya prediksi. Prediksi. Kalau udah diartikan begini mungkin teman-teman langsung tahu, oh, masalah urusan hal di dunia ini, ya kita semua masih hidup di dunia gitu ya, sulit untuk diprediksi, betul. Hari ini, detik ini, jangan bilang hari ini ya, detik ini saya masih bernafas ya, detik berikutnya 我不知道, betul. Bahkan jam berikutnya, menit berikutnya nggak pernah ada yang bisa tahu dan bisa prediksi. Itu namanya 世事难料. Dan di luar dari batasan kemampuan kita ya, benar ya. Nah, jadi namanya 世事难料, betul, di luar dugaan. Betul, tadi Wiriani mengkonfirmasi, ini sudah saya jelasin ya. Jadi intinya saya memotivasi teman-teman rajin-rajin ikut kelas Laoshi juga, membantu teman-teman untuk baca huruf Mandarin. Kalau yang suka nulis silakan dilanjutkan ya. Daja jayo, semangat. Oke ya, dijadikan PR. Ya, buatkan stepnya sudah terjawab ya sama tadi yang saya cerita. Pancang ada siapin modul untuk nulis. Nanti Wiriani boleh tanya Pancang atau mungkin nggak semua kelas di broadcast karena ruang 1A ada. Tapi mungkin nggak semua ke broadcast, nanti tanya Pancang ya untuk detailnya. Karena itu tiba-tiba Pancang bilang, oh Laoshi saya ada susun buku ini. Terus saya dapat kiriman juga gitu ya. Saya bilang, wah ini bagus ya ada langkah-langkahnya. Jadi menurut saya murid-murid harusnya yang suka menulis kebantu ya. Bagi yang memang nggak suka nulis jangan ya teman-teman ya, karena nantinya jadi dianggurin. Tapi kalau teman-teman merasa oke, saya mau coba, nah silakan ya, silakan. Oke. Oh iya, ada ya steps dalam ada step-stepnya gitu ya. Baik. Untuk kelasnya setiap hari apa sih, 老师我不太懂 Pak Doni. Nanti boleh tanya Pancang juga ya. Saya tahu karena ada beberapa murid itu screenshot ke saya, tanya, 老师 ini hurufnya bacanya apa? Baru saya tanya, ini kelas yang mana? Terus beliau cerita bahwa itu kelasnya si 老师. Jadi saya lihat huruf Mandarin semua ya. Bagus, bagus buat teman-teman latihan. Oke, baik, saya lanjut dulu. Jadi 世事难料. 世事难料. Makanya teman-teman mungkin yang masih ikut dari awal sampai sekarang, saya pernah bilang bahwa Hanyu Pinyin begitu teman-teman bisa baca dengan tepat, ada keuntungannya apa? Begitu ketemu yang kayak gini, oh saya bisa baca loh, shi, dua huruf bisa kebaca dengan benar spellingannya. Jadi memang Hanyu Pinyin tujuannya untuk teman-teman baca dengan bagus. 世事难料gitu ya, walaupun hurufnya berbeda. Itulah kelebihan Hanyu Pinyin. Jadi Hanyu Pinyin sama Hanzi masing-masing dia punya peranan masing-masing dan fungsinya masing-masing ya. Oke, lanjut. 18 nianji. Nianji itu adalah usia. Teman-teman masih ingat nianji di modul 1? Berapa usia papamu? Kalau bahasa Indonesia saya rasa semua sama ya. Usia anakmu, usia papamu, usia nenekmu, usia suamimu, itu semua sama, betul ya. Nah, tapi kalau untuk bahasa Mandarin, mereka sebenarnya ada pembedanya. Lebih ke sopan sih, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau pusing, pokoknya saya pakai satu aja. Dimarahin nggak? Enggak sih. Cuman maksudnya tata krama itu kan sebenarnya nggak ada hukum ya, bahwa kamu salah ya, terus dipermasalahkan. Enggak. Cuma orang merasa, orang ini kurang tahu tata krama, itu doang ya. Jadi teman-teman masih ingat untuk kita menanyakan usia kepada orang yang lebih tua, ya, 多大年纪多大岁数，对吗？等一下，saya tulis di sini ya. 多大年纪 atau teman-teman boleh pakai 多大岁数。Yang saya ajarin teman-teman ini adalah ibaratnya langsung sekalian yang sopannya. Sebentar. Berapa usia untuk yang lebih senior? Gitu ya. Nah, balik lagi kalau teman-teman bilang, enggak usah lah Laoshi, pokoknya saya dengar dari film itu dia tanya tua tak? Boleh. Boleh nggak Laoshi? Artinya usia berapa? Boleh.
kayak seumuran, misalnya kita semua masih seumuran ya, pada usia 20-an, 30-an kan, benar ya? Nah, kalau misalnya masih seumuran, maka kita pakai tuota. Ya, tuota itu sepantaran. Kita lihat kan orangnya. Kita boleh, ya di bawah kita sedikit ya, masih oke lah ya. Itu namanya tuota. Nah, itu ya. Terus untuk jisui itu adalah anak kecil banget ya. Ini saya boleh next. Sudah? Halaman? Kalau sudah, saya boleh next ke halaman berikutnya. 多大岁数, 多大年纪, ini sama ya, berapa usia untuk yang senior. Kalau 多大 itu sepantaran. 多大? 你多大? Oh, 我今年32岁. 你呢?我今年38岁 gitu ya. Kan 32, 38 都是一样, 差不多 gitu ya, kurang lebih. 多大? Berapa usia untuk yang sepantaran? Untuk yang untuk yang untuk usia yang hampir sama dengan kita. Nah, kalau saya lanjut berikutnya tuh ya, ini jisui. Mungkin teman-teman sering dengar jisui. Boleh nggak Laoshi saya pakai jisui saja lah ya, pusing banget menghafal ini gitu. Ya sudah nggak apa-apa ya. Tapi secara tata krama yang tadi saya jelasin. Nah, jisui ini adalah buat anak kecil sampai dengan sebelum usia 10 tahun. Masih oke, kita pakai jisui. Tapi begitu di atasnya gitu ya, 11, 12, 13, ya kira-kira lah ya kita lihat anak ini, maka kita boleh tanya ke mamanya, 你的孩子多大? Oh, 我的孩子13岁了. Usia 13. Tapi kalau langsung saya kan nggak tahu ya anak dia kecil apa gede, pusing dong. Ya udah nggak apa-apa, boleh pakai jisui, boleh pakai tuota. Ya, karena konteksnya kita nggak tahu gitu ya teman-teman ya, jadi jangan pusing juga. Ini penjelasan dari saya untuk penggunaan cara tanya berapa usia. Kebetulan kita bahas tentang nianji ya, usia. Sudah? Silakan di screenshot dulu ya. 老师，我今年77岁。好的，所以kalau saya mau tanya Pak Pangkui adalah, Pak Pangkui, 您今年多大岁数? Itu akan sangat sopan, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi saya lebih cocok pakai ini ke Pak Pangkui ya. 77, wah, 很好。又谦虚，又很想学习，又很棒gitu ya. 谢谢 Pak. Usia 77 masih semangat ya, masih rendah hati mau belajar, masih hebat ya. 谢谢您, 又很健康 dan sehat ya. Baik, saya lanjut dulu. Ya, jisuinya pakai JI ya, Ji-nya berapa? 对你爸爸多大年纪 ya, dari Jenny, betul. 谢谢大家 ya, ini saya baru baca tanggapan di chat. Oh, Ibu Lien tanya nianling. Nianling itu adalah usia, kata benda, Bu. Ya, jadi usia yang nianji mungkin sama, kita bilang sinonim. Di sini, ini kata benda, ini kata benda. Begitu juga Ibu tanya nianling, itu nianling sama usia. Ini semua kata benda, artinya usia. Usia, usia, usia. Kalau ditambahkan total jadi berapa usia. Nah, mungkin nianlingnya dipakai di KTP. KTP kita kan ada oh sorry, kita nggak ada ya. Tapi saya pernah lihat KTP luar itu ada usia, tercantum age. Nah, age-nya di situ ditranslate sebagai nianling ya, atau nianji boleh. Ya, nianling, nianji, terus kita isi misalnya 36. Atau kita ngisi formnya bahasa Mandarin, di situ dipakein nianling, kita tulis lah misalnya 77 gitu ya. Seperti itu Bu Lian ya. Jadi penggunanya sama kayak nianji he nianling karena dia adalah kata benda. Baik, kalau misalnya sudah, saya akan lanjut lagi siang seperti. Siang ini bisa seperti, bisa mirip ya. Saya kasih contoh kalimat saja. Misalnya nih 很像 你妈妈. Artinya di sini artinya apa? 你很像你妈妈.
Ya, teman-teman lagi ketik ya. Di sini dia artinya mirip ya. Kamu sangat mirip mama kamu. Siang nada 4 ya. Dengan huruf Mandarin yang seperti ini. Kalau siang rindu nada 3 ya. Nah, ini siang mirip betul. Mirip seperti mamamu ya. Ini 很像你 mama. Misalnya kita ketemu mamanya, kamu mirip ya sama mama kamu. Nah, kalau seperti itu gini. Nah, 我们就像，哎，对不起，我按错了，saya salah pencet 啊，我们就像是一家人。Ini kepakai juga sehari-hari ya. Apa itu artinya? 我们就像是一家人，一家人，别那么客气。Ah, ini sehari-hari kepakai. Artinya apa teman-teman? 我们就像是一家人，别那么客气. Betul, kita sudah seperti satu keluarga sendiri. Jangan sebegitu sungkan ya. 别 jangan nama sebegitu, 客气 itu sungkan. Siang di sini artinya seperti ya. Jadi ada dua, tergantung konteks ya. Kalau manusia biasa mirip, manusia dan manusia mirip. Tapi kalau perumpamaan yang lain seperti gitu ya. 我们就像是一家人，别那么客气 ya, jangan terlalu sungkan. Oke, boleh saya lanjut? Tempat saya sudah habis. Kalau 好像itu sepertinya berbeda Bu Christine, Bu Yuli ya, sorry, Bu Yuli ya tadi ya. Ya, Bu Yuli Christine. Berbeda Bu. 你好像你妈妈，好像 itu sepertinya. Kayaknya, bahasa Indonesia bilang kayaknya. 好像他不喜欢我 gitu ya. Sepertinya dia nggak suka saya, tapi belum tentu. Kan 好像 gitu ya. Itu asumsi. Asumsi dari kita menilai mungkin ekspresi orang, cara ngomong dia gitu ya, benar ya. Nah, itu belum tentu bisa benar karena hanya asumsi. Sudah? 好像 betul, siangnya ini, tapi dia pakai 好, 好nya 好 baik. Dan ya itu konteksnya beda, artinya juga beda ya. Saya boleh next ya. 好像 nih. 好nya baik, siangnya yang tadi saya tulis ya. 好像 artinya kayaknya, sepertinya. 对啊，他好像是这么说的. Iya, dia kayaknya ngomongnya gitu deh, gitu ya. Misalnya hari ini mau kemana, terus ternyata orangnya nggak nongol. Nah, kita berdua udah nungguin kan, terus kita bilang, 他好像是这样说的啊，今天要去，比如说理发店gitu ya. Hari ini mau ke salon. Kayaknya dia ngomong gitu deh. Kok nggak muncul-muncul ya gitu. 好像 sepertinya kayaknya gitu. 不一样, beda ya. Ditambahkan 好 jadi berbeda. Baik. Walaupun siangnya hurufnya sama gitu ya, tapi artinya berbeda. Kayak tadi lah contoh saya ya, 他好像很喜欢吃巴东饭. Sepertinya dia sangat suka makan patung fan 是什么? Nasi Padang. 好像 ini belum sure kayaknya dari kita observasi kayaknya dia suka makan nasi Padang. Soalnya tiap Senin dia beli nasi Padang misalnya gitu ya. Nah, itu hasil observasi kita. Tapi belum tentu loh teman-teman, perlu dikonfirmasi apakah dia benar-benar doyan atau jangan-jangan tiap Senin dia dikasih nasi Padang, kan kita nggak tahu ya. Oke, baik, makanya pakai kayaknya sepertinya ya. Ya, saya ajak teman-teman bercanda biar nggak terlalu tegang gitu ya. Kalimat semua kosakata kayaknya kalau masuk kelas saya udah isinya daging semua gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Tadi apa ya? Siang. Oke. Anwen, Anwen, An itu adalah ping an de an, aman, selamat, kita namanya ping an. 然后稳是稳定，稳定 itu adalah stabil. 稳定 stabil.
stabil, saya boleh kasih satu contoh kalimat ya. 大家都希望有一份稳定的工作。Apa itu 工作 pekerjaan ya. Jadi 大家都希望有一份稳定的工作. Semua orang berharap ada sebuah pekerjaan yang stabil. Stabil itu maksudnya ya selalu ada, nggak tiba-tiba perusahaannya berubah ya kan, atau tiba-tiba sorry di PHK kayak gitu. Jadi 大家都希望有一份稳定的工作 ya. 稳定 itu adalah stabil. Jadi nggak goyang-goyang gitu ya, stabil. Halo mah, sudah? Saya mau ganti halamannya. Penting ya, Stephanie. Penting itu 重要. Beda ya. Penting itu 重要. 是这个重要. Kalau 稳定 itu stabil. 重要, penting. 我有重要的事要告诉你. Saya ada hal yang penting mau kasih tahu kamu ya. 重要的事要告诉你. 好了吗? Saya boleh lanjut? Lanjut ya. Sebelum saya lanjut, saya keingat ya, Wen ini dia ada filosofi. Teman-teman, makin mau stabil dalam menghadapi sebuah masalah, teman-teman boleh lihat ya huruf Mandarinnya ya. Ini Wen. Ya, sekalian tambahan filosofi buat teman-teman biar makin suka sama huruf Mandarin. 大家可以看一下，稳中有一个吉字，ada? Ini namanya ji. Apa itu ji? Ini intermezzo doang ya, tambahan. Kebetulan ada huruf ini. Apa itu ji? Saya lingkari. Ji itu adalah gelisah, benar nggak? Zhao ji, kita panik, itu namanya ji, 对不对？所以呢，这个字告诉我们什么？ Huruf ini kasih tahu kita apa? Bahwa kalau mau stabil, mau bisa beresin masalah, gitu ya, kan stabil itu maksudnya gini, kita ketemu masalah itu jangan panik, jangan buru-buru, jangan juga maksudnya emosian gitu ya. Berarti kalau mau wen, di dalamnya memang ada jizi gitu ya, jadi mengajarkan kita bahwa kalau mau stabil jangan panik gitu ya, jadi ketemu masalah itu jangan panik. Ya, memang kita pengen cepat-cepat selesai, kita pengen buru-buru, ya, gelisah juga masalah ini nggak selesai. Tapi makin kita bisa kuasai situasi, makin kita bisa stabil, itu maksudnya. Jadi teman-teman bisa lihat, oh iya, di dalam stabil itu ada huruf J, betul, kita pengen panik, pengen buru-buru selesai. Tapi kita perlu stabil supaya bisa menyelesaikan masalah. Nanti semoga belajar huruf Wen. Jadi ingat cerita saya ya, bahwa kenapa di dalam Wen itu ada huruf panik. Jadi kita bisa menguasai si paniknya gitu ya. Kalau yang sampingnya ini adalah He. He ini adalah lambang apa namanya, padi-padian, makmur ya. Padi-padian, lambang makanan tuh makmur. Jadi apa ya, perlu padi itu kan orang menanam perlu ada kerja keras gitu ya, benar nggak? Ada usaha. Jadi walaupun kita panik, kita tetap butuh usaha supaya bisa stabil. Ya, ini tambahan cerita dari saya. Kebetulan ada huruf Wen. Saya boleh lanjut? Jadi nanti kalau belajar Wen, ingat cerita saya. Oh ada He. He itu petani. 锄禾日当午. Masih ingat? 就是这个禾. Jadi petani itu bajak sawah supaya bisa nanam padi, kerja keras kan teman-teman. Nah,
Tapi di dalamnya memang ada buru-buru ya. Semua kita pengen buru-buru supaya cepat selesai, cepat kelar. Tapi nggak bisa. Tetap butuh teman-teman untuk stabilin hati supaya bisa selesaikan masalah. Ya, baik. Kalau gitu saya lanjut lagi. Pingtau. Pingtau itu adalah jatuh sakit. Ya, pingtau. Pingnya adalah penyakit, tau itu adalah jatuh. Jadi 病倒 ini 我们可以说 jatuh sakit. Contohnya, 他病倒了，今天不能来上班. Ya, dia jatuh sakit, hari ini nggak bisa datang kantor. Namanya 病倒. Taunya di situ artinya jatuh. 再来是22. 连累. 连累 itu adalah merepotkan, tapi bukan maafan, 不是. 连累 ini menyusahkan. Kayak orang kalau sakit atau orang utangnya banyak, itu akan menyusahkan. Yang paling utama adalah keluarganya. Benar nggak? Jadi kalau misalnya, sorry ya, utangnya banyak, pasti keluarganya yang dicari-cari, walaupun dia sudah melarikan diri. Betul. Itu namanya lianlei. Ya, lianlei. Apa namanya? Menyusahkan. Gitu ya. Tadi kita bilang hutang. Kalaupun sakit sama ya. Sakit butuh biaya yang besar. Kalau kita nggak bisa cover sendiri, pasti merepotkan keluarga. Nah, disitulah lianlei. Nggak mungkin keluarga biarin kita sakit terus nggak berobat, kan nggak mungkin. Nah, itu namanya lianlei. Jadi, 比如说我们病倒了，好吗？如果没有保证，保证，对不起，保证就会连累家人。家人itu keluarga ya, family. Baozhang itu adalah jaminan. Ya, 就会连累 merepotkan, menyusahkan ya, 病倒. 我们病倒了, sorry ya, kurang le. 病倒了, 如果 kalau atau jika tidak ada jaminan, maka akan merepotkan orang tua, sudah pasti ya, keluarga, 家人。连累。再来看一下诸葛亮。诸葛亮, teman-teman ikut sejarah Samkok, ada beberapa kayak ikut ya. Kemarin saya pernah tanya. Jadi Zhuge Liang ini adalah salah satu ahli strategi di Samkok ya. Apa teman-teman kalau misal ikut pasti tahu Zhuge Liang. Dan ini orang pintar banget ya, pintar banget, hebat sih. Dia begitu dikasih tantangan atau kesulitan, dia bisa punya ide yang menurut saya hebat lah, pokoknya hebat banget. Makanya di lesson ini terakhir saya ambil satu peribahasa Cao Chuan Jie Jian. Itu salah satu cara dia untuk bisa dapetin 10.000 panah dalam waktu 1 malam. Hebat ya, dia tidak punya bahan untuk bikin panah, tapi dia bisa dapetin 10.000, 100.000, 100.000, sorry, 100.000 panah dalam 1 malam, 100.000. Hebat ya. Nah, itu dia. Ya, memang dia pintar banget. Nah, bagi teman-teman yang suka sejarah, bolehlah. Jadi kita bisa belajar filosofi-filosofi atau strategi-strategi dari Zhuge Liang. 所以孙子兵法 walaupun judulnya 孙子兵法, 孙子兵法 tahu ya, ahli strategi Sun Tzu. Di dalam tuh banyak bahas, bukan karena kita perlu berperang, tapi enggak, kalau teman-teman suka yang sejarah kayak gitu, itu dia membahas filosofi hidup sebenarnya, bahwa di dalam hidup itu kita perlu bersikap seperti apa. Nah, walaupun judulnya strategi perang, saya suka kadang-kadang saya comot beberapa apa namanya cerita-cerita yang bisa bantu saya juga gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, huruf Mandarinnya. Nah ini ya, bahas lagi huruf Mandarin.
Saya tahu ini tahu teman-teman tahu kalau baca nada 4 artinya capek. 我很累就是这个累. Ya, capek kalau nada 4. Tapi kalau nada 3 itu artinya terkumpulkan. Ya, 我们说累积. Nah, di sini aja ya. Dengan huruf Mandarin yang sama. Persis kayak di modul kita bacanya nada 3. Leiji itu artinya terakumulasi, terkumpulkan. Terakumulasi. Coba ya, saya lihat ini cukup nggak buat saya bikin kalimat. Terakumulasi, terkumpulkan. Sepertinya nggak cukup buat saya tulis kalimat untuk leiji, nanti saya tulisnya di belakang ya. Silakan teman-teman di screenshot. Jadi benar, huruf Mandarin itu dia ada beberapa huruf yang punya cara baca beberapa gitu ya, kayak ini. Dengan huruf yang sama, kalau bacanya lei artinya capek, tapi kalau bacanya lei artinya leiji,就是 terkumpulkan, terakumulasi. Nah, nyambung ke atas, lien itu sebenarnya gini. Tangan saya ya. Lien itu gini, nyambung menyambung, itu namanya lien. Lei. Jadi sulit menyusahkan keluarga itu berentetan, rantainya nggak habis-habis ya. Sorry ya, kalau nggak ada jaminan, maksudnya nggak ada. Misalnya contoh lah, salah satunya misalnya asuransi dari kantor atau asuransi pribadi, maka bayar sendiri. Nggak berkesudahan teman-teman. Habis sakit, rekeningnya dipakai buat bayar, habis itu keluarga nggak punya tabungan lagi, akan jadi masalah juga biaya hidup. Apalagi yang keluarin tabungan ini adalah orang tua. Orang tua kalau uangnya banyak masih nggak masalah. Kalau uangnya nggak banyak, dia keluarin semualah tabungan dia buat berobat. Misalnya contoh ya, berobat anaknya. Maka orang tua ini biaya hidupnya gimana? Nah, jadi teman-teman tahu ya, lei itu terkumpulkan. Jadi rantai yang terakumulasi terus-menerus nggak selesai-selesai itu maksudnya ya, menyusahkannya banyak aspek maksudnya, itu namanya lianlei ya. Oke, kalau memang sudah, sambil saya jelasin kan teman-teman sudah screenshot, saya boleh lanjut ya. Terakumulasi, saya kasih contoh kalimat leiji, 对不起, leiji misalnya gini, 经过多年的累积，我终于能在雅加达买房子。经过 lewat ya, melewati, melalui, melewati, lewat ya, melalui. 多年多 banyak, 年 tahunnya banyak tahun. 累积 akumulasi. Leiji di sini jadi teman-teman paham ya. Oh, berarti tabungan ya. Tabungannya disimpan bertahun-tahun ya, dikumpulkan, diakumulasi. Akumulasi itu sama dengan kumpulkan, ditotalin semuanya ya. 我终于 apa itu 终于? Akhirnya gitu ya. Bisa 能在雅加达买房子 artinya apa? 雅加达是 Jakarta. Mungkin teman-teman lagi ketik ya. Iya, betul. Beli rumah di Jakarta. Benar? Teman-teman yang beli rumah di Jakarta pasti bukan hari ini mau beli, besok langsung beli gitu ya. Pasti teman-teman nabung, tabungannya dikumpulin sedikit demi sedikit gitu ya. Diakumulasi lama-lama akhirnya bisa beli rumah di Jakarta. Itu namanya 经过多年的累积. Walaupun dia nggak bahas tentang tabungan yang saya kumpulin bertahun-tahun, enggak. Dia bilang 经过多年的累积, jadi bertahun-tahun saya akumulasikan. Ya beli rumah ya pakai uang ya. Jadi 经过多年的累积 lewat akumulasi bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya saya bisa beli rumah di Jakarta. Ini bagi kita yang perantauan itu sesuatu banget ya.
因为我们就是努力，然后存钱就是要在雅加达自己买房子ya. Bagi yang perantauan mungkin berasa, apalagi kita yang nggak punya rumah, ya gitu. Kenapa kita bekerja? Ada motivasinya ya. Jadi ya kebetulan kalimat ini kadang-kadang saya sering pakai, jadi saya pakai aja ya. Betul, kita perlu nabung, kita perlu planning, kapan nih bisa beli rumah gitu ya. Beda sama orang-orang yang udah punya rumah dari awalnya. Nah, ini ke kanjue yang feelingnya beda ya. Oke, baiklah. Iya, benar ya. Jadi apa? Iya, teman-teman perlu ada target dan motivasi ya. Memang setiap orang beda ya. Oke, jadi itu tadi ya tentang lian lei. Lei-nya kita pakai Zhongyu, betul. Nada yu-nya nada dua, Bu. Zhongyu akhirnya. Zhongyu, yu nada dua. Ini, Bu. Ya, nada dua. Oh, yu artinya apa ya? Zhongyu dia satu frase, Bu. Tapi kalau yu ini dia kalau misalnya dipisah sendiri artinya di gitu ya. Yu 2002 年 di tahun 2002 gitu ya. Dia partikel, Bu, kalau dipisah. Tapi kalau Zhongyu ini satu frase, artinya akhirnya ya. Jadi memang tidak bisa dipisah, Bu. Kalau Zhongyu ini dia sudah satu kesatuan kosakata yang artinya akhirnya ya. Yu-nya dipakai untuk partikel contoh gini. Hmm, 始于足下。千里, masih ingat 千里? 千里 itu artinya jauh gitu ya. Ribuan li. Lutu itu adalah rute perjalanan. Shi ini adalah 开始. Apa itu 开始? Disingkat shi. Yu di sini dia partikel dari ya. Zu xia, apa itu zu? Zu ini adalah kaki. 千里的路途始于足下. Rute yang jauh banget tetap perlu dimulai dari langkah kaki pertama. Jadi teman-teman yang mau mulai sesuatu merasa aduh kayaknya gede banget ya, misalnya tujuan dan targetnya, ia tetap harus dimulai ya dari langkah pertama ya. 千里的路途始于, nah yu-nya dipakai di sini, Bu. Ya, yu di sini dia partikel sendiri artinya dari ya. Dari kaki sia bawah. Jadi dari langkah pertama maksudnya itu ya. Yu dipakai di situ. Kalau dia kepisah dari Chungyu. Tapi Chungyu adalah satu frase. Kayak gitu ya. Semoga menjawab, Bu. Dia bukan yu ikan, push. dia yu-nya ini tulisannya. Oh, mungkin takut maksudnya ibu pikir oh yu-nya ikan kali ya, kok nggak ada hubungannya akhirnya sama ikan. Push. Yu ikan, iya saya tahu ya tulisannya ini. Terus kemarin kita ada sisa juga yu, tapi tulisannya beda. Bacanya sama semua, yu. Kayak gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu mengenal huruf Mandarin. Ini yu yang dari, ini yu yang samping ini adalah, masih ingat nggak? Sisa ya, nian nian you yu de yu. Terus yang ini ikan. Ya, saya paham. Saya paham. Mungkin teman-teman mulai, aduh, yu-nya yang yu ikan bukan. Tidak, tapi bacanya sama. Gitu ya. Oke. Saya lanjut bagi Lian Lei udah, Chu Keliang udah. Chu Keliang ini marga Chu. 有没有同学姓朱? Ada teman-teman yang marganya Chu? Saya jarang ketemu Chu. Ya, marga Chu. 有没有? Kan ini ratusan orang. Mana tahu ada. Saya belum pernah ketemu. 诸葛亮，姓朱的同学们有没有？千里 artinya jauh, Bu. Tapi kalau Ibu mau artikan satu-satu itu ribuan li. Li itu sorry.
li itu ukuran jarak, Bu. Qian itu ribuan, ribuan li. Ya, berarti sangat jauh maksudnya ya. Qian li itu jauh. Jadi rute yang jauh dimulai dari satu langkah pertama gitu ya. 好，哦，您妈妈姓朱是吧？哦ya, oke, Ibu Yuli ya, 谢谢 您. Memang agak jarang ya, saya lihat dari seratusan cuma ada satu mamanya Ibu Yuli. 谢谢您. Ya, saya memang jarang ketemu ya, yang 姓朱，很常见到是姓洪、姓林、姓李gitu ya, yang banyak ya, 姓林 marga Lim, 姓李 marga Li, terus 姓洪。还有姓陈, ya itu banyak ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Cao Chuan. Ya, Cao Chuan itu adalah kenapa disebut perahu rumput? Perahunya dari kayu, teman-teman. Cuman disebut Cao Chuan karena perahunya itu dikasih orang-orangan sawah. Teman-teman tahu orang-orangan sawah itu dari rumput. Ya, jadi namanya Cao Chuan. Cao Chuan Jiejian. Ya, nanti kita lihat peribahasanya di belakang. Jiejian juga sudah saya bahas. Jie artinya pinjam. Jian adalah panah, ya, panah. Cao Chuan Jiejian. Jadi perahu rumput untuk pinjam panah. Hebat ya si Zhuge Liang. Yang belajar Samkok ada bahas cerita ini nggak? Cao Chuan Jiejian. Yomeo? Atau belum sampai? Kalau belum sampai berarti nanti saling melengkapi ya teman-teman. Baik, saya lanjut dulu. Jiashe. Jiashe itu adalah umpama. Ini lebih ke perumpamaan, teman-teman. Sudah selesai? Saya boleh lanjut? Halo, lanjut ya. Saya next dulu. Kan saya Jiashe. Oke. Jiashe ini umpama atau perumpamaan. Perumpamaan. Contohnya apa, Laoshi? Mungkin saya boleh ambil, teman-teman tahu perumpamaan katak dalam tempurung? Ya, bahasa Indonesia kita juga punya ya. Jadi perumpamaan katak dalam tempurung harusnya semua tahu artinya apa ya. Nah, 我们中文也有说井底之蛙. Sebentar ya. Jing itu adalah sumur. Di itu adalah dasar. Ya, saya artikan dulu satu-satu. Zhi ini off. Off-nya bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya yang agak sulit diartikan. Off. Wa ini adalah kata. Jingdi zhiwa katak dalam dasar sumur ya. Katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung ya. Perumpamaannya ya. Jingdi zhiwa. 假设我再想一下假设给大家 perumpamaannya. Oke. Karena saya baru tulis buku, mungkin saya keingat gini ya. 我们可以把雨伞假设是我们对家人的一种保障。保障 ini tadi ya sudah ada jaminan. 我们可以把雨伞 kita boleh. Pa-nya masih ingat partikel ini loh. Ya, mengedepankan si objek ya. 雨伞是什么? Payung ya. Nah, kita bisa mengumpamakan payung adalah jaminan ya, semacam jaminan kita untuk keluarga.
Jaren itu tadi udah ya kita bahas ya. Jangan ada satu. Jaren itu adalah keluarga, family. Ya, perlindungan kita untuk keluarga gitu ya. 是我们对家人的一种保障。gitu. 假设 silakan di screenshot dulu kalimatnya dan layarnya juga sudah penuh ya. Jasa你的温柔itu adalah lemah lembut, Bu. Jasa kalau benar-benar hurufnya ini berarti perumpamaan gitu ya. Jadi misalnya contoh kita bilang selimut ini gitu ya. Misalnya 这个棉被可以假设是你给我的温柔gitu ya. Jadi kita boleh bilang selimut ini bisa diumpamakan sebagai lemah lembutnya kamu terhadap saya. Wah, ini puisitis sekali ya. Iya, Bu. Jadi 假设你的温柔 berarti perumpamaan gitu ya. Umpama kayak lemah lembutnya kamu ya. 温柔 tapi 温柔 tulisannya gini, Bu. 温柔 lemah lembut. Ini ya, Bu, Cindra ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya ya. 有没有中文啊？我想一下啊，saya coba pikir dulu ada nggak Mandarinnya? 好像没有哎。saya coba pikir-pikir ya. Jarang pakai, jadi apa namanya? Enggak kepikir Bu Wiriani ya. Nanti saya coba pikir kalau misalnya saya pikir-pikir ketemu, nanti saya kasih tahu minggu depan. Memang nggak semua ada, tapi saya coba ini aja. Coba pikir-pikir. Kalau cui niu itu membual, Bu. Bu Wanti, cui niu. Cui niu itu artinya membual. Membual itu omongnya gede. Tapi kalau tong kosong nyarimbunya, setahu saya orang ini nggak ada isinya, tapi ngomongnya banyak. Gitu. Itu namanya tong kosong nyarimbunya ya. 假设 bukan contoh Bu Wina, 不是. 假设 itu perumpamaan. Misalnya, 他我们可以说他很没有知识, dia sangat tidak punya pengetahuan, 就是假设好像井底之蛙ya. Jadi mirip seperti kata dalam tempurung perumpamaan ya. Kayak gitu. Kalau biru itu contoh. Biru, saya sering apa namanya? Bilang biru gitu ya, contohnya misalkan saya suka bilang oh ini kalimatnya contohnya gini, nah itu contoh, bukan perumpamaan itu maksudnya gini loh, ada sesuatu yang kita ambil untuk melambangkan kondisi itu namanya perumpamaan. Contoh payung kita umpamakan jaminan perlindungan untuk keluarga ya, sampai sini oke. Terus jingdi jiwa kan kata dalam tempurung, nah kondisi ini kita ambil perumpamaan untuk orang yang pengetahuannya dangkal, artinya sorry ya tidak punya banyak pengetahuan gitu ya, kayak gitu itu namanya jase. Kalau biru itu contoh itu langsung aja direct gitu. Cukup ya. 吹牛 tadi udah saya bahas bahwa itu membual. 他很喜欢吹牛, artinya dia ngomongnya gede gitu ya, ngomong gede doang. Terus bisa juga hiperbola banget. Jadi kayaknya kondisinya dilebih-lebihkan. Itu namanya 吹牛 gitu. Baik, sesuatu hal yang banyak diomongkan akhirnya terjadi. Apa ya, Laoshi? Jase. Ya. Oke, Bu Lian. Saya pikirin dulu ya. Sesuatu hal yang banyak diomongkan akhirnya terjadi. Nanti saya coba pikirkan, nanti saya coba jawab di hari Rabu ya, teman-teman. Banyak banget kreatifnya ya, sampai saya nggak kepikirkan ke situ. Iya, ada Pak Johannes mungkin bantu kita cari, katanya tong kosong nyari bunyi ya. 愚笨的人往往多说，往往多话. Ini dia translate Pak, bukan kayak tadi jingdi jiwa ya. Kalau jingdi jiwa memang punya bahasa Mandarin. Kalau tong kosong nyari bunyinya ternyata Google Translate orang yang sorry ya bodoh rata-rata banyak omongan ya. 愚笨的人往往多话，多话 itu banyak omongan ya. 愚笨 itu bodoh, 愚笨的人往往多话. Boleh juga, berarti itu kayak translatean kalimat biasa ya Pak, bukan aslinya si bahasa Mandarin ya. Kalau teman-teman mau ambil silakan ya. 愚笨的人往往多话, banyak ngomong.
Air tenang menghanyutkan, 老师. Oke, Ibu Lilian ya, saya coba cari ya, coba pikirkan juga ya. 一种保障 itu artinya sebuah jaminan ya, 老师. Betul, 保障 itu adalah jaminan. Membual itu 吹牛. Nah, ini memang punya bahasa Mandarin. 吹 tiup, niu itu sapi, kerbau. Jadi 吹牛, teman-teman pikirkan gitu ya, 吹牛 itu adalah membual. Teman-teman kira-kira bisa tiup sapi nggak? 可以吗? Aku 可以 ya. Berarti itu dia omongin sesuatu yang nggak mungkin bisa terjadi, membuat. Kalau ini memang istilah bahasa Mandarinnya, 吹牛. Tadi Pak Johannes, 谢谢您 ya sudah bantu dicari ke dalam Google, dan Google juga translate-nya pakai kalimat yang biasa ya. Jadi orang yang bodoh banyak omongnya. Ya, 讲大话, betul Pak Pangkui ya. 我们说吹牛. 吹牛 ini satu istilah. Ya, saya taruh bawah ya. 吹牛 membual. Ibu Christine sudah saya tulis ya. Oke, sudah semua berarti. Baiklah. Perumpamaan yang saya kasih ke hari Jumat sebenarnya bagus ya. Jadi perumpamaan itu saya bilang gitu ya. Kan teman-teman yang ikut NLP pasti tahu. NLP itu memberdayakan orang. Ya, jadi Neuro Linguistic Program dari bahasa-bahasa itu bisa memberdayakan potensi orang. Itu namanya ya. Makanya kalau ikut tuh bisa belasan juta. Apalagi yang NLP Master bisa 20-an ya sekali training. Nah, 20-an juta mungkin teman-teman bilang, emang worth it ya? Ya, bagus sih. Dia punya cara memberdayakan orang. Ya. Jadi membangkitkan potensi yang ada di dalam orang ini yang mungkin terkubur lama. Nah, salah satunya adalah mereka sering ngomong, umpamakan kamu sudah sangat pede, maka kamu akan pede. Memang belum pede, kayak teman-teman lagi belajar bahasa Mandarin, kadang-kadang disuruh ngomong atau bikin kalimat nggak pede, benar nggak? Nah, tapi di NLP itu dia memberdayakan orang dengan bilang, 你可以假设你很有自信 gitu ya. Kamu boleh mengumpamakan diri sendiri itu sudah sangat pede. 所以呢，它能成为习惯. Dia bisa jadi satu kebiasaan dan akhirnya pede. Ya, teman-teman, pede itu bukan datang tiba-tiba gitu, 不是. Itu perlu teman-teman biasakan jadi satu kebiasaan dan akhirnya jadi satu mindset itu. Kalau yang kemarin saya kasih contoh buat hari Jumat ya, 假设. 所以大家可以假设很有自信了, ya, 自信 itu pede gitu ya. 所以呢，自信能成为习惯. Jadi kepedean ini jadi sebuah habit. 然后不知不觉大家就会变成很有自信. 不知不觉 nggak berasa teman-teman akan menjadi sangat pede. Memang itu caranya, nggak ada cara lain. Dan satu lagi, kalau pede itu jangan membandingkan ya teman-teman. Bandingkan teman-teman sama saya ya tambah nggak pede gitu. Jadi jangan. Salah satu cara supaya pede adalah tidak membandingkan dengan orang lain, dengan siapapun. Ya, jadi diri sendiri aja ya. Itulah cara-cara untuk pede ya. Jadi rahasianya nggak sulit gitu. 时间到了是吧? Saya lihat pop-up-nya chat ya, saya nggak berasa, kirain masih punya setengah jam lagi. Oh, 还没，我还有，现在是11:14，iya 14 kan? Belum, saya masih punya waktu, adalah ya 15 menit ya. Oke, saya kaget ya. Mungkin teman-teman biasa ikut sejaman ya. Ya, khusus kelas saya 1,5 jam ya. Panjang dulu juga sempat salah. Baiklah, saya lanjut dulu ya. Tadi apa ya? 假设 ya. Jadi cukup ya, 假设 mengumpamakan pede sehingga jadi benar-benar pede. Itu namanya perumpamaan. 好吧，再来继续不幸. Apa itu 不幸? 不幸 itu adalah tidak beruntung ya. Saya boleh lanjut. 不幸 ya, 幸nya adalah 幸运. 幸运 itu beruntung. Saya lebih senang ngomong ini daripada pusing. Cuma kebetulan pusing itu ada di dalam kosakata ya. Jadi saya mau jelasin teman-teman
大家可以说我每天都很幸运 dan itu akan jadi kenyataan. Ya, kita perlu masukin kata-kata yang positif untuk diri sendiri. Teman-teman boleh tes ya, bangun pagi kata-kata positif itu akan lebih memberdayakan daripada kata-kata negatif ya. Kayak gitu ya. 幸运 我觉得我很幸运. Beda loh ekspresinya, feelingnya juga beda. Itu NLP juga, bahasa-bahasa yang dimasukin ke dalam tubuh kita. Jadi teman-teman perlu sadar, masukin yang positif ke dalam tubuh. Teman-teman tahu tubuh kita terdiri dari air. Jadi begitu sering dimasukin positif, tubuh kita, darah kita, dan juga kesehatan kita bentuknya kristal-kristalnya akan bagus ya. Teman-teman tahu ada buku yang bahas tentang air, kalau kita kasih nama positif dia akan bagus kalau dilihat di mikroskop, tapi kalau dikasih kata-kata yang jelek, airnya, kristalnya jadi jelek. Ya, itu teman-teman perlu percaya, memang benar. Ya, orang Jepang udah lakukan penelitian. Begitu juga teman-teman boleh bilang, 老师,我很幸运, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masukin mindset ini, saya berharap teman-teman selama hidupnya selalu beruntung ya. 幸运, beruntung. Baik, saya lanjut dulu. Ada 重病. 重病 adalah sakit berat atau sakit kritis. 重 adalah berat, ping adalah sakit. Sakit berat atau sakit kritis bukan kayak DBD, flu, batuk, demam, tapi lebih ke apa namanya? Ya, sakit jantung, kanker, terus stroke ya, yang mungkin teman-teman sering dengar dari orang sekitar, gagal ginjal ya, itu yang sering ya teman-teman ya. Dan memang itu adalah 4 penyakit pembunuh utama ya. Stroke, jantung, kanker, dan juga gagal ginjal. Itu yang sering. Namanya sakit berat atau sakit kritis. Saya lanjut ke Shang-Yi ya. Shang-Yi itu adalah, kita bahas dulu I. I ini adalah 100 juta. Nah, kalau misalnya udah tahu I adalah 100 juta dengan huruf Mandarin yang seperti ini, maka kalau kita bilang 100 juta, berarti bahasa Mandarinnya boleh bantu saya? Oke, ya 100 juta. Oke. I-nya yang ini, gitu ya. I-nya yang satu. Ini bahasa Mandarinnya ya. Karena apa spellingan Pinyin sama, saya tulis huruf Mandarinnya ya. I itu 100 juta. Seperti itu. 再来 kita bahas balik ke modul kita Shang-Yi. Oke, Shang itu adalah atas. Jadi I ratusan juta berarti di atasnya 100 juta. Makanya kita bilang ratusan juta. Itu tidak ada angka yang pasti. Mungkin 120 juta, 130 juta, 200 juta, dan sebagainya. Itu namanya Shang-Yi, ya, ratusan juta. 再来是30, 30. Silakan di screenshot dulu ya. 30 adalah 治疗费, biaya pengobatan ya. 治疗费, biaya pengobatan. 治疗 adalah mengobati. 费 adalah biaya ya. 费. Nah, ada 4. 费 biaya. Sudah? Coba ya, ada dari Pak Thomas. 担心跟着急一样吗，老师？担心跟着急 beda Pak. Saya pernah bahas di program menjawab kayaknya ya. Baik karena tidak berhubungan ke materi, nanti mungkin saya Selasa kalau ada waktu bisa, Rabu kalau ada waktu bisa jelasin ya. Sekarang kita Rabu ya. Alam bawah sadar saya masih Selasa gitu ya. Selasanya udah 1 tahun lebih ya. Jadi melengket gitu ya. Ya, nanti Rabu ya Pak, kalau program menjawab, kalau ada waktu saya jelasin lagi. Tanxin跟着急ya. Tanxin khawatir, 着急lebih ke gelisah ya. Oke, baik. Contohnya yang pede ditulis laoshi. Contoh ya kalimat ya Pak Hasan ya. Baik, kalau gitu saya tulis ya. Ini sudah? Kalau sudah, ya saya udah lihat ya, Haula. Kalau gitu contoh yang pede saya tulis ya. Ni 可以假设
自己已经 sudah ya 很有自信。自信 ini pede, percaya diri. 你可以假设 kamu boleh umpamakan 自己 itu diri sendiri. Sudah sangat pede, 已经很有自信了。所以他 ini maksudnya dia ya, kondisi ini gitu ya. 他能成为 itu menjadi, 所以他能成为习惯 habit, 习惯 itu kebiasaan, habit. Sorry. 习惯 kebiasaan ya, saya tulis saja kebiasaan. Karena dibiasakan, diumpamakan, lama-lama kan jadi satu kebiasaan baik ya. Nah, begitu dia jadi kebiasaan, dia akan bikin kita pede, percaya sama saya. Tapi itu butuh latihan ya, nggak sehari 2 hari ya. 所以它能成为习惯。不知不觉 ya, tidak berasa, panjang ya. 不知不觉 ini juga tambah kosakata buat teman-teman. 不知不觉我们就会 akan ya, 就nya partikel 会 akan 变成 apa itu 变成很自信的人。Makanya bayarnya mahal ya si NLP ya, padahal dimasukin kata-kata. Tapi nggak cuma ini maksudnya ya. 变成 itu berubah menjadi. Banyak teknik yang dia pakai. Ini salah satunya. Masih banyak. Dia ada state, ada apa banyak ya. 不知不觉 tidak berasa. Akan tidak berasa teman-teman ya. Jadi kadang-kadang orang suka tanya saya, kalau public speaking saya pede. Saya bilang enggak, karena kebiasaan doang. 不是 maksudnya pede iya, tapi bisa karena biasa, bukan karena saya hebat gitu ya. Jadi sesuatu yang dibiasakan. 我们就会 itu akan ya. 变成 berubah menjadi 很自信的人, orang yang sangat pede. Sama satu lagi tips saya ya. Kalau mau pede, tolong jangan membandingkan ya, apalagi membandingkan kita ke orang yang sudah expert. Tidak adil ya, karena beliau sudah punya jam terbang. Jadi kalau mau jadi orang yang pede, stop kebiasaan membanding-bandingkan, maka teman-teman akan pede. Boleh dipraktekin ya, diulang-ulang jadi kebiasaan ya. 你可以假设自己已经很自信了. Jadi yang atas tuh kondisinya memang belum pede, tapi teman-teman boleh umpamakan bahwa saya sudah sangat pede. Nah, sangat sudah pedenya itu sebenarnya munculin state ya. Ini agak panjang, jadi terapi nanti. Ya intinya boleh munculin state di mana teman-teman saat-saat yang sangat pede. Teman-teman pernah dong punya saat-saat yang sangat pede. Jadi recall memory, terus dijadikan kebiasaan, dilatih terus, 所以它能成为习惯. Jadi dia bisa menjadi sebuah kebiasaan. 不知不觉我们就会变成很自信的人. Tidak berasa, teman-teman lama-lama ditumpuk, tapi perasaan pede ini lama-lama kita akan berubah menjadi orang yang pede. Begitu juga kalau bahasa Mandarin kaitannya apa? Misal teman-teman tulis satu kalimat pendek ke saya bilang, udah benar ya, saya kan suka komen, oh sudah benar, misalnya bacanya sudah benar. Itu tumpukan-tumpukan yang teman-teman perlu jadikan fakta bahwa saya sudah cukup baik. Itu akan mupuk pedenya teman-teman, kayak gitu. Itu kalau bahasa Mandarin ya. Misal, maksud saya kan nggak pede di sisi Mandarin. Makanya kenapa saya encourage teman-teman ya, kalimatnya pendek pun nggak apa-apa, coba chat. Begitu teman-teman terima masukan dari saya, masukin itu. Kalau bisa dikoreksi gimana Laoshi? Saya jadi nggak pede dong. Bukan, kalau dikoreksi berarti oke, saya hari ini sudah melakukan yang terbaik. Ada koreksi saya terima sebagai pembelajaran saya. Kalimatnya begitu teman-teman. Begitu itu diulang,
isi nggak pedenya itu akan lama-lama habis. Yang masuk adalah hal-hal positif yang pede. Kayak persis teman-teman isi 1 gelas dengan air kopi. Kalau teman-teman masukin air, dia kan masih ada kopinya kan. Tapi cara untuk ngeluarin kopi ini yang tadi kita bahas, hal-hal yang nggak pede, pengalaman negatif, adalah masukin air terus. Masukin air itu adalah komen dari saya yang positif. Makanya saya minta teman-teman, ayo komen ya. Kalimatnya 3 kata aja juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang saya mau masukin air putih ini. Begitu air putih ini dimasukin, lama-lama gelasnya akan jadi jernih airnya ya. Kopinya sudah hilang. Jadi memang nggak ada cara, cuma begitu caranya ya. Itu perumpamaan dari saya. Itu juga perumpamaan ya, memasukin gelas yang berisi kopi, saya masukin terus air putih, lama-lama gelas ini akan jadi air putih. Itu caranya ya. Oke, baik. Kalimatnya cukup panjang. 我还有时间吗？我还有一点. Itu caranya, nggak ada cara lain. Begitu juga hal-hal lain di dalam kehidupan sehari-hari. Ini khusus Mandarin kan, teman-teman kan banyak yang curhat, saya nggak pede. Caranya cuma begitu, nggak ada cara lain. Nggak ada pil ya, kalau ada pil saya boleh bikin kasih panjang gitu ya, buat teman-teman konsumsi, tapi nggak ada neo. 就是要练习 terus dilatih dan memang teman-teman sadar secara sengaja latih gitu ya. Oke, baik. Tadi oh ya sampai di mana ya, oh yang Pak Asan suruh saya tulis ya, baiklah sambil tunggu teman-teman screenshot dan meresapi karena ini agak dalam. Tadinya saya nggak tulis, pikir terlalu ini, tapi teman-teman minta tulis ya udah nggak apa-apa, mungkin bisa jadi tambahan pengetahuan buat teman-teman ya. Banyak hal di dunia itu kepake yang ini ya, nggak cuma Mandarin. Teman-teman belajar apapun, melakukan hal apapun itu sama prinsipnya kayak gitu. Nggak bisa kita keluarin kopinya kita tuang buang, nggak bisa. Kalau kopi beneran bisa kita buang aja, masalahnya itu di dalam tubuh kita, di dalam alam bawah sadar kita, nggak bisa dikeluarin. Caranya adalah disiramin terus air putih ya. Ada Pak Budi katanya, Cai Laoshi yang terhormat, saya usul samping tulisan pinyin juga tulisan Mandarin supaya lebih gampang diingat. Terima kasih Pak Budi atas usulnya, akan saya pikirkan untuk kelas baru. Kalau yang kelas lama panjang, memang minta tetap dijaga gitu ya untuk yang basic. Kalau nggak panjang gitu ya, kita satu sesi bahasnya nggak cukup. Dan untuk fasilitasi itu sebenarnya kita ada program hari Rabu ya, di mana saya tulis bahasa Mandarin dan juga pininnya. Itu sih Pak. Tapi masukan Bapak kita akan coba pikirkan, saya akan sampaikan ke Panjang untuk kelas baru ya, apakah bisa ke Uber. Karena mengingat 1,5 jam kayaknya berasa apa namanya, sedikit sekali gitu ya. Udah mau selesai aja. Ya, lanjut ya, lanjut. Kita bahas tentang Qigong gitu ya. Ada yang minta ini tolong diselesaikan. Baiklah, kalau gitu kita lanjutin aja sisa 6 ya, tanggung ya. Hari ini saya memang kebetulan juga nggak ada acara, jadi nggak apa-apa, santai ya. Oke, baik, kita lanjut dulu 31. Qigong adalah diantaranya ya. Pemakaiannya gampang kayak bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin saya langsung kalimat saja lebih enak ya. Ini kayaknya sudah, karena saya tadi sudah ambil waktu buat bahas. 其中我们可以说OK 这6粒苹果我只要等一下，其中的3个 atau 3粒 boleh ya. Li ini kata satuan butir ya. 这6粒苹果我只要其中的3粒. Artinya 只 itu hanya. Oke, bantu saya translate boleh? 这6粒苹果我只要其中的3粒. Li ini kata satuan untuk apa ya? Silakan. Oke ya, Pak Hasan 不客气，Pak Budi 不客气，不用谢，没关系。我只是在想我们的时间有限而已ya. Saya cuma lagi pikir waktunya keburu ya.
Tapi nanti kita pikirkan gimana caranya ya. Kata Bu Cindra, 给我们一杯聪明的水. 没有, Ibu, nggak ada. Yang ada adalah karena teman-teman ikut kelas saya siramin air. Itu perumpamaan juga. Makanya saya bilang, yuk teman-teman yang belum pernah tunjuk tangan, ayo. Bukan masalah bacanya benar atau salah, bullshit. Tapi teman-teman dikuatkan, diyakinkan. Terutama komen dari saya, benar nggak? Kayak gitu. Iya, ada yang bantu saya translate. Terima kasih Pak John ya. Dari 5 butir apel, 6 Pak. Leo itu 6 ya. Dari 6 butir apel ini, saya hanya mau 3 ya. 其中的3粒, 3 itu 3. Jadi saya hanya mau 3 diantaranya karena mungkin saya nggak habis gitu ya, kayak gitu. Iya betul, Sisi. Mungkin tadi salah ketik aja sih Pak John ya. Baik, 6, saya cuma mau 3, betul ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut ya, 其中. 32办法 OK 我们看一下啊办法 办法 itu sama dengan 方法 cara ini sama teman-teman mau pakai 方法 boleh 办法 boleh 办 adalah melakukan 我该怎么办就是这个办 ya teman-teman masih ingat saya harus gimana ya 怎么办 ada pernah dapat kosakata ini gimana baiknya what's to do apa yang harus saya lakukan ya 怎么办呢 apa yang harus dilakukan 怎么办他今天是主讲人然后他说他生病不能来怎么办呢 gitu ya dia adalah pembicara utama hari ini tapi dia bilang dia sakit nggak bisa datang tiba-tiba speaker cancel gitu ya itu yang sering kita hadapi di kantor nah 怎么办呢 bagaimana ya sudah ya kita perlu backup perlu cari orang backup ya 怎么办就是这个办法 itu adalah cara jadi 办法 cara untuk menyelesaikan masalah ya 办法好的再来是趁 nah 趁 ini mumpung teman-teman saya boleh lanjut 趁 sudah 好了吗 趁 mumpung baik kalau sudah saya lanjut dulu 趁爸爸还没回来 mumpung papa masih belum pulang gitu ya 趁爸爸还没回来你赶快回来 misalnya contoh Koko tuh telepon gitu ya papa udah balik belum kan misalnya papa bilang pokoknya masih balik ya sebelum sore gitu ya terus Kokonya main kelewatan jam nah dia telepon lah si adiknya papa 回来了没有 terus adiknya bilang 还没趁爸爸还没回来你赶快回来 jadi mumpung gitu ya mumpung papa belum pulang, kamu cepat pulang. Kalau enggak nanti pasti dihukum misalnya gitu ya. Gankuai itu secepatnya. Kamu tolong atau secepatnya pulang gitu ya. Gankuai huilai. Lainnya boleh 2 ya, teman-teman. Boleh juga nada 5 ya. Huilai karena tulisannya adalah lai datang. Cuman karena dia bukan kata kerja, dia adalah partikel yang melengket pada kata kerja, sehingga rata-rata kadang-kadang dibaca nada 5. Tapi kalau teman-teman bilang, udah nggak usah saya nggak mau pusing, mau pakai lain, ada 2, is okay, nggak apa-apa ya, dia nggak ada arti lain. Itu sambil saya jelasin, sambil tunggu teman-teman screenshot ya, chen. Nah, chen-nya bisa dipakai untuk konteks lain. 这面要趁热吃 artinya apa? 这面要趁热吃 mie ini gitu ya mie itu mie ya mie ini mumpung apa mumpung panas makan ya kalau udah dingin biasanya nggak enak kan dia apa bahasa Indonesianya apa
mengembang. Ya, nggak enak ya. Yao chen re, mumpung panas makanlah. Chen re chi. Kadang-kadang kita masak untuk orang tuh ya. Kita bilang, chen re chi gitu ya. Habis masak kita langsung suruh orang makan. Kayak saya suka rebusin shui jiao untuk sepupu kan. Begitu mereka datang, saya baru bikin, terus baru rebus. Baru enak. Kalau dingin nggak enak ya. Nah, 我常常说趁热吃 ya. Mumpung masih panas, makan. Ya, halaman sebelumnya ini ya. 趁热吃 hal mah sudah? Kalau sudah, saya balik lagi ke seterusnya ya. 趁热吃. Nah, mungkin teman-teman sering bilang sama orang misalnya, mumpung masih awal, pulanglah gitu ya. Awal itu maksudnya mungkin belum jam macet ya. Kita suka bilang, ya udah, cepetan pulang gitu ya. Mumpung masih awal, biasanya ada mumpungnya. Maka kita bilang, 趁早 pulang, pulanglah, pulang ke sana, menjauhi kita. Ayo bantu. 趁早 wei, pakai apa? Pulangnya ke sana, menjauhi orang yang ngomong. Iya. Apa? Wei, 回去吧. Ya, 趁早回去吧. Misalnya contoh hari ini kerjaan selesai jam 3. Nah, jam 3 kan belum ganjil genap gitu ya. Jadi kita bilang, 你趁早回去吧 gitu ya. 趁早回去吧, pulanglah gitu ya. Mumpung masih awal. Jadi kalau jam 3 jalan, mungkin nggak kena macet, bisa lebih cepat. Nah, 趁早. 好了吗? Sudah untuk 趁 mumpung ya. Ini ada beberapa contoh penggunaan mumpung. Mumpung masih awal pulanglah ya, 趁. 趁热吃，趁早回去吧. 对, betul ya. 谢谢 Pak Pangku untuk ketikan huruf Mandarin. Bapak pakai itu ya, tradisional ya. Oke, baiklah. Ya, bagi teman-teman yang lihat ketikan Pak Pangku nggak apa-apa, itu dia font tradisional. Oke, baik. Lanjut. 身体, kalau 身体 itu apa badan, kesehatan ya. Jadi kita udah banyak bahas tentang 身体, bisa badan, bisa kesehatan. 再来35, 借助. 借nya pinjam, 助 adalah 帮助的助, membantu ya. Jadi saya boleh lanjut dulu. 借 pinjam, 助是帮助的助, 帮忙帮助. Oke, 我的电脑也没电了是吧？帮助 sebentar, nanti tiba-tiba hilang. 等一下哦。Oke, kita lanjut. 刚才说什么？哦，借助，jadi minjam bantuan 助是帮助的助。那我们可以说，我可以借助你的能力吗？Apa itu 能力？ 能力 adalah kemampuan, kapasitas. Jadi pinjamnya nggak pinjam benaran kayak minta tolong sebenarnya ya, tapi kayak misalnya contoh saya bisa bahasa Mandarin. Ada teman yang dia hobi lagu Mandarin, terus dia minta dijelasin. Nah, kalau minta jelasin kan directnya adalah boleh nggak tolong artikan nih arti-arti apa lirik lagunya. Tapi kalau dia mau ngomong yang lebih maksudnya apa ya kita bilang hiperbola gitu ya, maka dia bilang 老师我可以借助你的能力吗? Jadi pinjam kemampuan kamu. Itu yang hal simple. Nah, kadang-kadang ada misalnya pinjam kemampuan tuh misalnya contoh cara mempersuasi orang, dia pinjam kemampuan kita gitu ya. Jadi minta tolong lah sebenarnya ya, 借助. Jadi pinjamnya nggak benar-benar dipinjam, 不是的 ya. Jadi umpama doang. 我可以借助你的能力吗？能力 itu kemampuan, kapasitas. Ya. 借助你的能力吗？哦，可以的，可以的。有什么事情吗？Misalnya contoh ya. Oh iya ya, boleh boleh. Ada hal apa yang saya bisa bantu ya? 有什么事情吗？Ada hal apa?
能力. Kalau tenaga itu 力量 di bawah kekuatan tenaga ya. Sama tenaga 力量. 借助你的力量. Tenaga ini nggak cuma tenaga fisik, kadang-kadang apa ya, kontribusi ya. 我可以借助你的力量吗? Kekuatan, kontribusimu ya. Itu namanya 力量. Nyambung ke bawah ya, kekuatan. Baik, sambil tunggu teman-teman screenshot, ada dari Bu Ana. Mumpung masih sore, cepat pulang sebelum hujan. Oke, boleh bantu translate teman-teman? Mumpung masih sore. Di sini masih sorenya, bahasa Indonesia kan ngomongnya gitu. Kalau bahasa Mandarin biasanya kita bilang boleh pakai mumpung masih belum hujan gitu ya. Atau mumpung masih awal. Kalau bahasa Mandarin cara ngomongnya gitu. Jadi memang nggak semua kita bisa translate gitu ya. 趁还下午 itu nggak bisa ngomong begitu, padahal translate-nya masih sore gitu ya. Jadi kita biasanya translate caranya adalah mumpung masih awal gitu ya, cepat pulang sebelum hujan, atau mumpung masih belum hujan cepat pulanglah ya. Kalau bahasa Indonesia bahasa Mandarin begitu. Yuk bantu saya kalimatnya. Ya, jadi tadi Wiriani sudah saya konfirmasi ya, 借助你的力量, pinjam pakai tenagamu, betul. Misalnya kita mau pesta undang-undang orang gitu ya. Nah, boleh ya pinjam tenagamu ya, artinya mungkin bantu-bantu kayaknya gitu ya, seperti itu, bantu-bantu. Oke, teman-teman lagi bikin kalimat ya, sambil saya bantu di belakang. Chen ya, hai belum hujan, 还没下雨. Secepatnya boleh ya kita bilang pulanglah secepatnya. Apa itu secepatnya? Tadi barusan ada 趁还没下雨. Boleh bantu? Ya, boleh balik-balik catatan. 赶快，对，赶快回家吧. Cepatlah pulang ke rumah. Ini satu ya, contoh yang tadi saya bilang kalau mumpung masih belum hujan. Atau kalau saya nggak pakai ini, tapi saya pakai 趁还早, masih awal ya. Jadi nggak bilang belum masih sore gitu ya. 趁还早, 赶快 mau pakai 赶快 boleh ya. 赶快回家吧. Tapi kalau hujan lebih kena yang ini ya, masih belum hujan cepatlah pulang. Kalau ini haicao misalnya masih ya masih sore kalau bahasa Indonesia. Kalau kita bilang mumpung masih lebih awal ya, cepatlah pulang. 赶快回家吧. 趁还没下雨我们赶快回家吧. Boleh ya, Pak Kangkui. Stephanie yang sebelumnya ya. Oke, baiklah. 还没下雨. Saya cek dulu ya. 赶快回家吧. Ya. 趁还早，赶快回家吧. Oke. Halaman sebelumnya yang ini ya. Silakan. 你赶快回家吧. Boleh ya, boleh. Ibu Rita sudah bagus. 趁还没下雨. 趁还早, 而且 kurang 且 Marvel. 而且ya, 而且yang ini. Di samping itu juga. Ini artinya di samping itu juga. Perlu tambahkan 且. Di samping itu juga belum hujan ya, boleh. 赶快回家吧. Oke. Ya, sudah semua ya, Ibu Nani. 趁还没下雨，赶快回 pulanglah. Pulanglah itu pergi menjauhi orang yang ngomong. Tapi kalau ibu suruh dia cepat pulang mendekati ibu, pakai huilai. Boleh ya. Jadi konteksnya perlu disesuaikan. Pulangnya menjauhi ibu atau mendekati ibu. Kalau mendekati ibu, huilai. Kalau menjauhi ibu, huiqu. Ya. Kalau ini saya umpamakan pulangnya menjauhi orang yang ngomong, huiqu. Ini sudah 永远 itu selamanya Bu Wina. 永远, tapi tulisannya adalah di sini ya Bu. 永远 forever ya, selama-lamanya. Oke, cukup. Sudah selesai ya. 力量 yang terakhir kekuatan. 对，团结就是力量. Pernah dengar? 团结 itu adalah bersatu. Saya boleh next?
团结就是力量. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Oh ya, ini ada tempat kosong. 团结 bersatu. Ya, 团结. 就是, 9-nya partikel ya, 是 adalah 力量 kekuatan. Ya, hanya satu-satunya jalan punya kekuatan lebih adalah kita perlu bersatu. Lagu ya, 这个我就不知道. Maksudnya 团结就是力量 ini lagu ya. Saya kurang tahu Pak, tapi ada cara ngomong begitu gitu ya, bahwa bersatu itu adalah satu kekuatan. Mungkin bisa jadi muncul di lirik-lirik lagu. Oke, baiklah, silakan di screenshot. Selesai kosakata kita, nanti minggu depan ingatin saya untuk baca huihua. Sama kita lanjutin untuk grammar ya, 语法。好，我们就先到此下课，kita sampai di sini dulu。祝大家周末愉快，谢谢班长，谢谢大谢家，谢老师，我们下再见。再谢谢见。老师，谢谢班长，谢谢老谢谢老师，师，拜拜拜。拜。谢谢谢班长，拜，老师。谢谢老师，谢谢班长，再见。谢谢老师，谢谢老师，再见，谢谢老拜拜。师。